kegiatan ini, baik yang nanti akan menyaksikan kegiatan ini ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mencerahkan setiap yang menyaksikan materi-materi yang akan disampaikan. Prediksi saya si Ali itu dia bingung dengan apa yang data-data yang kita sampaikan. Dia dan timnya kurang suka dengan pengungkapan data yang saya berikan, tapi data-data yang saya ungkapkan ini tidak bisa dipersalahkan. Makanya pada waktu saya ngomong di beberapa saat yang lalu mengenai tentang puasa yang Islami, kemungkinan besar saya ngomong di depan, banyak orang Muslim belum mengetahui sunnahnya puasanya Muhammad, suri teladannya Muhammad seperti ini. Saya tunjukkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Dan betul, tugasnya betul. Banyak orang yang kaget dan marah-marah, menganggap saya ini tidak ngerti Islam, bodoh dan mengolok-olok. Loh, saya tidak mengolok-olok, saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, riwayat Sahih dari Aisyah. Aisyah mengaku di saat siang hari Muhammad sering menghisap lidahnya dijilat-jilat dihisap oleh Muhammad siang hari. Dan di dalam penjelasan hadis Ibnu Khuzaimah, hal tersebut makruh, boleh dilakukan oleh siapapun. Kalau tidak mencium seperti itu bagus, dapat pahala. Tapi andai kata melakukannya, tidak ada masalah. Termasuk Aisyah menjelaskan bahwa dia sering melakukan mubasarah, bersetubuh dengan Muhammad di siang hari. Dan penjelasannya saya bacakan semua. Di saat saya membacakan literatur Islam, saya sama sekali tidak ada penghinaan terhadap Islam. Beda dengan Ali. Ali membuat cerita-cerita palsu, Romawi mengambil celana dalamnya. Mada nggak ada kata celana dalam di situ. Yang ada hanya pakaian dan jubah. Tidak ada kalimat celana dalam. Kemudian apa yang ditampilkan Muhammad Ali, gambar-gambar porno tentang Yesus, itu hanya untuk mengolok-olok kekristenan. Bukan lagi kajian akademis. Beda dengan saya. Jika ada orang yang tersentak kaget, pikir baik-baik. Saya menista, saya menipu, atau saya hanya menyodorkan data. Ini seringkali orang itu terjebak dengan emosi. Karena yang dia dengar selama ini dari ustadz-ustadznya tentang Islam itu yang indah-indah seperti ini, begitu datang informasi dari pihak apologet Kristen yang menunjukkan literatur Islam, kaget. Karena baru tahu kaget, langsung marah dulu. Tunggu dulu, kamu marah sama siapa? Mau marah sama saya? Ayo ketemu sama saya di mana? Ngobrol sama saya. Saya datang ke masjidmu, ke ponpesmu dengan sekian banyak dokumen. Kamu atau saya yang salah? Nah ini yang seringkali saya bilang, siapapun pemirsa yang melihat postingan-postingan saya, andai kata ada informasi yang baru, yang kaget kalian dengar, jangan marah dulu. Uji, beli bukunya, karena biasanya bukunya itu saya tunjukkan, penerbitnya semua saya ungkapkan apa adanya, jilid berapa, halaman berapa. Beliau, saya pembohong apa tidak? Setelah Anda uji sendiri dengan matamu, baru renungkan kebenaran apa yang saya sampaikan. Tapi kalau cara-caranya Ali menampilkan gambar Yesus telanjang, apalagi yang di dalam Facebook saya diedit, perempuan mencium kemungkinan ya dia mencium patung kakinya Yesus, itu digambar patungnya itu turunkan ke bawah kayak melakukan oral kepada patungnya Yesus. Kurang ajar banget. Yang kayak gini loh yang kerjaannya polemikus Muslim. Kami Kristen tidak pernah melakukan seperti ini. Oleh karena itu di dalam presentasi saya seringkali bertanya, andai kata kita melakukan seperti yang kamu lakukan, apakah kamu ikhlas dan legowo? Pertanyaannya, kenapa kamu menghina kita seperti itu? Oh iyalah kami Islam, mayoritas. Gitu kan? Kalau yang lain melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, langsung habis. Habis langsung. Oleh karena itu ya, di postingan malam hari ini ada, selain saya mengcounter cara-caranya Ali, saya ingin memberikan masukan. Kalau pihak polemikus Muslim menghina menista agama kita itu sudah biasa karena memang itu karakter mereka. Memang karakter mereka itu seperti itu. Tapi jangan sekali-kali kita atas nama keadilan kita melakukan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap kita. Jangan sekali-kali lakukan. Contohnya yang saya sampaikan, saya hanya membalas
tapi saya tidak melakukan komparasi apple to apple. Kamu kasih gambar-gambar yang menista Yesus, saya kasih gambar-gambar yang menista Muhammad. Sudah, saya tidak melakukan. Saya cukup memberikan bantahan dan menunjukkan data-data yang akurat. Selebihnya berolok-olok, itu kampungan dan bukan tugas apologet. Itu tugasnya orang kampungan. Orang apologet, terhormat, cerdas, dan tidak serendah Menahem Ali dan Donditan yang kampungan. Oke, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan ya bisa ditutup Pak pertemuan malam hari ini. Ada Pak Deki hadir di tengah kita Pak, mungkin mau memberikan tambahan. Oh ya, silakan Bu Deki. Silakan Pak Deki. Ya, malam Pak Gracia, malam semua. Suara saya kedengaran? Jelas. Oke. Jelas Pak. Sebenarnya argumen Menahem Ali tentang kiton itu sudah argumen celana tua ya, sudah lama sekali dia gunakan itu. Saya sudah bantah dalam beberapa video, tapi dia rupanya dia tidak mau dengar jawaban dan dia memilih untuk meneruskan itu ya. Kata kiton itu di dalam Perjanjian Baru itu bisa diterjemahkan dengan jubah seperti di dalam Yohanes 19 karena memang dia punya fungsi jubah, bukan punya fungsi cawat. Karena di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata ya, himation itu untuk jubah di luar, kemudian jubah yang di dalam yang mereka sebut dengan kiton. Nah itu dia, tapi itu bukan cawat. Itu bukan cawat. Itu sebabnya di Yohanes pasal 19 itu diterjemahkan dengan jubah ya. Termasuk juga di Lukas pasal 6 ayat 29. Jadi Menahem Ali itu dia melakukan kesalahan itu Pak Gracia karena dia pikir kiton itu sama dengan kitan ya, yang cawat itu ya, yang di dalam bahasa Arab itu. Kalau kitan kan itu dalaman banget kan. Nah Yunani itu enggak. Jadi dia membingungkan, bunyinya mirip kiton dengan kitan. Kemudian dia pikir kiton itu cawat. Itu bahkan sudah ada studi kesarjanaannya loh. Nanti bisa buka di blog saya. Ada satu tulisan judulnya ketika pertolongan Menahem Ali tidak menolong. Saya sudah tampilkan di situ. Ada studi kesarjanaan tentang cara berpakaian orang Yahudi pada abad pertama. Jadi mereka mengenakan jubah dari luar. Itu harus karena kalau hanya gunakan kiton, jubah dalaman, itu dianggap tidak berpakaian. Dianggap tidak sopan. Jadi harus gunakan jubah dari luar. Dengan kata lain mereka gunakan dua jubah. Satunya di luar, satunya di dalam. Selain pakaian dalam. Jadi kiton itu bukan celana dalam, bukan cawat. Tapi itu jubah yang dipakai di dalam sebelum orang pakai jubah yang di luar. Itu. Jadi kita tidak perlu marah karena orang ini tidak ngerti apa-apa. Dia cuma modal studi filologi. Tapi dia tidak ngerti tentang filsafat bahasa, dia tidak ngerti tentang gramatikal, dia tidak ngerti tentang konteks sejarah. Karena bahasa itu tidak terlepas dari konteks sejarah, konteks budaya. Jadi begitu kamu lepaskan dari konteks sejarah, begitu kamu lepaskan dari konteks budaya, apalagi kalau bicara tentang istilah-istilah yang digunakan untuk tata cara berpakaian, itu terkait dengan konteks budaya. Karena cara berpakaian satu culture dengan culture yang lain itu kan berbeda. Kita pergi ke Arab sana itu lihat orang berpakaian aneh bagi kita kan. Kita pergi ke Amerika kita aneh lagi, lihat lagi. Kita pergi ke Korea dan lain sebagainya. Cara berpakaian dari satu budaya ke budaya lain itu berbeda. Apalagi Yudaisme abad pertama. Dan istilah-istilah yang digunakan untuk pakaian yang mereka kenakan, itu adalah istilah-istilah yang harus dikaitkan dengan tata cara mereka berpakaian. Nah ini yang Menahem Ali tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Betul-betul tidak ngerti apa-apa. Dia pikir bahwa kata kiton itu karena bunyinya sama dengan kitan, maka itu berarti cawat. Itu luar biasa absurd. Itu. Luar biasa absurd. Nah itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi Pak Gracia bilang kita tidak perlu ikut kampungan dengan dia, tidak perlu marah karena sebenarnya dia lagi beritakan Injil. Karena justru itu poinnya. Shameful, salib itu memang shameful loh. Dan itu sebabnya di Roma pasal 1
ayat 16 yang sayang sekali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebenarnya kata epaskinomai itu berarti I am not ashamed. Aku tidak malu akan Injil. Nah, kenapa Paulus gunakan kata aku tidak malu? Karena memang salib itu memalukan. Hukuman paling brutal di dalam sejarah manusia adalah hukuman dengan cara disalib. Dan bukan hanya paling brutal dan paling bengis, tapi hukuman yang paling mendegradasi umat manusia adalah hukuman melalui salib. Jadi kalau Menachem Ali dengan Don Ditaan dengan sengaja membuat itu terkesan sangat memalukan, maka tidak mungkin. Dalam pengertian tertentu mereka lagi beritakan Injil. Itu the gospel. Karena Injil itu adalah sesuatu yang nature-nya adalah apa yang dialami Yesus itu memang sangat memalukan. Nah, bedanya adalah mereka gunakan itu untuk mengolok Yesus. Kita melihat itu sebagai secara introspektif untuk melihat saya yang seharusnya di situ. Saya yang seharusnya mengalami kejadian memalukan itu, bahkan jauh lebih mengerikan, dipanggang di dalam neraka. Tapi itu dialami oleh Yesus Kristus, supaya saya yang harusnya mengalami peristiwa yang memalukan itu dibebaskan, dan kemudian saya diselamatkan. Nah, maka pertanyaannya adalah begini. Apakah peristiwa memalukan, salib memalukan yang dialami Yesus karena dia pergi goda istri anak angkatnya kah? Jadi orang gebukin dia lalu salipin dia kah? Apakah dia pergi tarik anak sahabatnya yang berusia 6 tahun, kemudian sahabatnya bilang janganlah, kita ini kan bersaudara. Kemudian bilang, oh no, kita bukan bersaudara kandung, kita hanya bersaudara di dalam iman. Kemudian ditiduri pada umur 9 tahun, jadi itu memalukankah? Atau pergi serang kampung orang, kemudian bunuh suaminya, ambil harta karunnya, kemudian istrinya ditiduri malam itu kah? Jadi orang gebukin dia dan salipin dia kah? Apakah itu dialami Yesus karena Yesus melakukan sesuatu yang layak supaya dia mengalami itu atau tidak? Even Quran mengafirmasi bahwa Yesus lahir sebagai eholisan, anak yang murni, anak yang suci. Bahkan di dalam hadis dikatakan semua bayi itu lahir disentuh oleh setan, makanya menangis, kecuali Yesus, kecuali Isa. Maka kalau Yesus mengalami kehinaan itu bukan karena dosanya, bermoralkah orang menghina orang yang mengalami kehinaan bukan karena kesalahannya? Apakah itu bermoral? Satu contoh praktis, dan ini contoh kontemporer. Dan memang tidak sememalukan yang dialami Yesus, tapi kita nangkap poin. Misalnya kemarin Pak Ade Armando dipukuli di tengah publik, seorang dosen loh. Kemudian bukan hanya dipukuli, tapi hampir ditelanjangi. Nah, itu memalukan enggak? Memalukan. Pertanyaan, apakah bermoral kalau kita mengolok Pak Ade Armando karena mengalami peristiwa itu? Tidak bermoral, karena dia mengalami itu bukan karena kesalahan dia. Bukan karena dia pergi mencuri, bukan karena dia pergi menghina orang, bukan karena dia pergi merampok, atau bukan karena dia pergi menipu orang, maka orang menghajar dia karena kesalahannya. Dia ada di tengah-tengah satu kerumunan publik, kemudian mendadak dia mengalami peristiwa itu, bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, apa yang dilakukan oleh Menachem Ali dan Don Ditaan adalah sesuatu yang tidak bermoral. Karena kamu sedang menghina sosok yang mengalami peristiwa memalukan. Saya tidak menyangka kalau salib itu memalukan. Memang itu nature-nya. Tapi menghina sosok yang mengalami peristiwa memalukan ketika itu bukan karena kesalahannya adalah tindakan tidak bermoral. Dan betul, itu penistaan. Itu penghinaan. Jadi itu komentar saya. Supaya kita paham. Jadi jangan sampai kita juga bereaksi yang kemudian kita lupa bahwa memang nature dari Injil, the gospel adalah sesuatu kehinaan. Ya, Injil itu kehinaan. Makanya Paulus bilang Injil itu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Kehinaan. Maka Paulus bilang, aku tidak malu akan Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Aku tidak malu loh Menakem Ali. Kalau kamu dengar ini, saya tidak malu akan Injil, akan salib Yesus. Karena Yesus tidak mengalami itu karena dia berdosa, dia melakukan penipuan, melakukan penyergapan, perampokan karavan orang. Lihat-lihat kapan para pedagang itu lewat dengan rombongannya, lalu suruh anak buah pergi serang supaya dapat barang rampasan. Bukan, Yesus tidak mengalami itu karena dia melakukan kesalahan. Tidak ada satu manusia pun di jagat raya ini bisa membuktikan Yesus pernah melakukan event hanya satu dosa, hanya satu kesalahan. Jadi menghina penyaliban Yesus dengan gambar-gambar yang sama sekali tidak ada akar sejarahnya. Betul, itu tidak ada di dalam sejarah. Itu karya di kemudian hari. Orang berkreasi untuk tujuan seni. Menampilkan itu, kemudian memberi kesan bahwa itulah yang terjadi pada abad pertama. Bukan hanya merupakan penipuan intelektual dan penipuan sejarah. Tapi tujuan penghinaan terhadap penyaliban Yesus adalah sesuatu yang tidak bermoral dan sama sekali merendahkan nilai, harkat, dan martabat dari Menakem Ali. Menakem Ali dan Don Ditan tidak punya kelayakan untuk dihormati bahkan sebagai manusia. Itu komentar saya. Ya, saya nambah sedikit. Inilah bukti yang bisa dilihat depan mata. Nature-nya polemikus muslim dan orang-orang sekelompoknya Ali, ya seperti ini. Kualitas kampungannya, cara berpikirnya, kearogansiannya yang semena-mena. Dan bagaimana cara kita membalas seperti ini. Jangan pernah marah dengan data-data yang saya sampaikan. Karena saya sedikit pun tidak pernah memfitnah siapapun. Saya ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya hanya menyampaikan ke publik pengajaran lecture tentang apa isi Islamologi ya, karena memang saya lagi ngajar Islamologi. Kalau kamu kaget, jangan marah sama saya atau balas dengan cara-cara seperti ini. Tapi ini nah, nature-nya orang Kristen beda. Karakternya Kristen dengan karakternya orang-orang Muslim yang polemikus muslim seperti kelompoknya Mu'alaf, Don Ditan, dan Menahem Ali yang benar-benar kampungan. Yuk, terima kasih. Ini sudah kata terakhir closing statement saya. Saya serahkan kepada moderator. Dan terima kasih untuk Pak Gracia maupun Pak Dedi yang sudah menyampaikan pemaparan pada kesempatan malam hari ini.